Indonesia akan menjadi sasaran datangnya kapal-kapal asing untuk diregistrasi di Indonesia. Itulah kenapa saya minta saya memohon Pak Presiden untuk waktu itu membuat Perpres 44. Beliau bahkan menasionalisasikan investasi di penangkapan ikan. Yang mana hanya untuk modal Indonesia, kapal buatan Indonesia, tertutup untuk asing. Itu sudah benar, karena pintu gerbang kita 99,7% adalah laut, bukan daratan. Perbatasan daratan kita dengan orang luar itu hanya ada di Sebatik, di Kalimantan, di Papua, dan di East Timor. Laut sangat penting untuk Indonesia. That's on my point of view. Walaupun kita belum bisa mengelolanya. Nah, kembalikan Indonesia menjadi the best, the strongest coastal fisheries. Jaga EEZ kita dengan policy yang firm. Ikan nanti ke pinggir. Kembalikan seperti dulu sebelum kemarin sudah mulai sebetulnya nelayan-nelayan kecil menikmati tangkap. Kalau nanti ini cantrang dilegalkan lagi, padahal kemarin juga belum pernah berhenti mereka karena ada extension. Pelegalan trol dan cantrang ini adalah pintu masuk kapal-kapal asing untuk masuk ke Indonesia berbendera Indonesia lagi. Maka ini akan kembali ke masa sebelum November 2014. Dan saya sedih kalau laut ini akhirnya terkapling oleh kapal-kapal besar. There is no more living untuk jutaan nelayan Indonesia. Dan tidak akan ada lagi sustainable protein resource untuk ketahanan pangan. Dan kualitas sumber daya manusia Indonesia yang makin hari makin banyak. Apalagi COVID ini katanya membuat peledakan kelahiran bayi. Mau dikasih makan apa mereka? Karbo, 80%, otaknya di mana nanti? IQ-nya di level berapa? Tapi don't want to have sumber daya manusia yang begitu. Ini semua harus jadi pemikiran pemimpin negeri ini. Para politikus, para politisi harus berpikir ini. Kita ini punya jutaan orang, bukan seratusan ribu. 120 juta lebih. People need food. Bukan cuma beras saja, singkong saja. We need protein. Yang termurah adalah ikan. Bukan ayam, bukan daging sapi. Yang kita kalah dengan Vietnam, nelayan-nelayan kita belum bisa memanfaatkan sumber daya alam yang ada di Vietnam. 2 bulan lalu di kantor saya, 13 kementerian lembaga kita membuat MOU bahwa kita akan mengirim nelayan-nelayan kita yang kapal-kapalnya besar antara 100 sampai 150 gross ton untuk menyaingi di sana, untuk bisa melaksanakan kegiatan penangkapan ikan di sana. Tapi karena ada COVID, kemudian juga hasilnya tidak maksimal, sehingga belum sampai 1 bulan, 30 nelayan Pantura ini minta kembali pulang. Artinya apa? Nelayan kita belum siap untuk bersaing dengan nelayan-nelayan asing yang sebetulnya di situ ada sumber daya ikan. Itu baru saya ngomong ikan, belum yang lain. Nah, inilah bentuk dari bahwa kita belum siap untuk melaksanakan atau memanfaatkan di wilayah kita sendiri. Bagaimana strategi kita? Strategi kita adalah bagaimana sekarang ini memang nelayan-nelayan kecil ini sekarang menikmati hasil. Karena apa? Karena dari hasil tadi, khusus di lokasi-lokasi tadi, tapi nelayan-nelayan dari analisis tonasenya itu, nelayan yang menikmati hasil yang paling banyak memang nelayan antara 30 sampai 60, itu menikmati hasil yang luar biasa. Memang nelayan kecil sekali, itu relatif tidak terlalu yang 5 GT dan sebagainya, ada peningkatan tapi tidak terlalu besar, tapi nelayan kecil yang lain yang dari 10 sampai 30 itu sampai 3 sampai 60 itu menikmati hasil yang luar biasa. Ini saya kira langkah ke depan yang harus kita lakukan adalah bagaimana modernisasi secara adaptif ini bagi masyarakat nelayan harus terus ditingkatkan teknologinya,
kemudian strategi pembangunan perikanan yang teknopopulis dan tentu terus berpihak pada nelayan kecil. Ya, jadi saya kira nelayan kecil harus terus dilindungi, ya. Yang besar juga harus tetap didorong. Tapi penguatan organisasi nelayan dan regenerasi nelayan itu yang saya kira harus segera kita lakukan. 2 negara yang melakukan pelanggaran di wilayah pengelolaan perikanan WPP 711 adalah kapal ikan asing Tiongkok dan kapal ikan asing Vietnam. Faktor-faktor pendorong mereka masuk menangkap ikan di wilayah ZE Indonesia adalah pertama, keterbatasan atau langkanya sumber daya ikan mereka. Jadi mereka itu sudah langka, sudah terbatas. Yang kedua, ambisi mereka untuk tetap menjadi major eksporter ikan di dunia. Jadi dia tidak punya laut luas, langka sumber daya ikannya, tapi ambisinya sangat kuat untuk menjadi major eksporter ikan di dunia. Dan yang ketiga, ada memang tren peningkatan konsumsi ikan dalam negeri. Kebijakan larangan penangkapan ikan oleh modal asing dan kapal asing harus tetap diberlakukan. Kalau kita tidak mau bernasib seperti Mauritania dan Ghana. Seperti itu. Kedua, memastikan kepatuhan KII harus menekankan pada pendekatan kepatuhan dengan cara pencegahan, tetapi tetap dengan pengawasan. Ini adalah kesempatan bagi kita untuk menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia sangat-sangat concern pada IUU fishing, concern pada komitmen global yang disebut sebagai komitmen SDG. Itu sudah komitmen yang sudah tidak bisa ditawar-tawar lagi. Nah, ini adalah kesempatan bagi kita juga untuk bisa menikmati sumber daya kita. Oleh karena itu, hal yang terpenting berikutnya adalah bagaimana kita mendorong nelayan-nelayan kecil untuk bisa semakin adaptif terhadap situasi yang ada, dalam arti bisa memanfaatkan limpahan-limpahan sumber daya yang selama ini dikeruk oleh kapal asing. Keadilan antar generasi, ini kan kunci dari intergenerational equity, itu kunci dari sustainable development, harus ada dalam minds setiap leaders, minds setiap top policy makers di Indonesia. Jadi itu sebetulnya ujungnya. Kalau itu ada, saya kira pemberantasan IUU fishing akan lebih baik bahkan dari sebelum. Kita butuh sering berbicara seperti ini sehingga sama persepsi, mulai dari pembuat kebijakan, kemudian penegak hukumnya sendiri, termasuk seperti saya dan kawan-kawan yang lain, kemudian juga pelaku ekonomi. Ini ada nggak pelaku ekonomi? Harus sama juga. Dia tidak bisa melanggar nanti. Dan yang terakhir, ya teman-teman dari akademisi ini juga harus kita libatkan. Jadi 4 komponen bangsa ini harus jadi teamwork yang hebat. Jadi tidak bisa saja hanya pembuat kebijakan yang main atau saya penegak hukum, nggak bisa. Harus 4 hal ini. Dan yang terakhir, hilangkan ego sektoral. Mari sama-sama kita bangun tata kelola tentang keamanan maritim. Saya juga mohon dengan semua kerendahan hati, segala kekhawatiran dan dengan segala kerendahan hati memohon Pak Presiden bisa mengatakan tidak untuk IUUF dan gerakkan semua instrumen pemerintah di bawah pimpinan beliau untuk mencegah kembalinya kapal-kapal ikan asing, mencegah kembalinya alat-alat tangkap yang tidak ramah lingkungan. Dengan kewenangan beliau sebagai presiden itu gampang sekali. Saya mohon kepada Pak Presiden dengan segala kerendahan hati, dari lubuk hati yang terdalam, lakukan itu karena Pak Presiden bisa untuk laut kita, untuk para nelayan kita, untuk anak cucu kita. Pak Presiden mempunyai semua kewenangan. Ultimate power dan ultimate kebijakan ada di Bapak. Gerakkan seluruh instrumen dan pembantu-pembantu Bapak untuk mengamankan 79% wilayah Indonesia. Dan kecukupan ketahanan pangan untuk Indonesia. Terima kasih.